Oke, halo Adirekta, kembali lagi denganku Eko Nugroho. Jadi kali ini kita bahas soal terakhir di LMS, yaitu soal 5. Di sini ada food truck sedang mempertimbangkan pembelian food truck baru untuk mengganti truk yang lama. Jadi kita bahas replacement proyek, teman-teman. Nah, jika pembelian tersebut dilakukan, maka dibutuhkan dana sebesar 400.000. Berarti harga dari truk baru ini 400.000. Oke. Terus diperkirakan memiliki masa manfaat 5 tahun, salvage value 40.000. Berarti nilai sisa 40.000, E-nya 5 tahun. Berarti depresiasinya berapa? Ingat, cara hitung depresiasi new truck adalah harga kurangi salvage value dibagi sama masa manfaatnya. Ternyata masa manfaatnya kan 5 tahun. Ya kan teman-teman? Berarti depresiasinya tahunan adalah 75 72.000. Terus truk baru tersebut akan mengganti truk lama yang sudah selesai masa depresiasinya, namun masih dapat dijual. Jadi kita itu nggak punya book value karena udah habis depresiasinya. Tapi ternyata masih bisa loh dijual dengan harga 20.000. Ya udah, berarti price kita penjualan adalah 20.000. Nah, terus karena di sini nggak ada depresiasi, tapi ingat 20.000 ini hasil penjualannya taxable pada 30% tax rate, belum terkena tax rate 30%. Jadi nanti harga jualnya kita kaliin dulu 30%. Ini di tahun ke-0. Oke teman-teman, kita lanjut. Truk yang digunakan saat ini memiliki masa manfaat 5 tahun dan diestimasi tidak memiliki nilai lagi pada akhir masa manfaat. Oke. Truk yang digunakan saat ini membutuhkan biaya bahan bakar per tahun 200.000, di mana truk baru hanya membutuhkan 150.000. Ingat, dalam perhitungan incremental adalah dalam replacement cash flow ini, di mana new asset dikurangi old asset perubahannya. Ini ya teman-teman, yang aku gambar di sini ada gambar. Jadi new asset selalu dikurangi sama old asset. Oke. Nah, old asset kita kan bahan bakarnya butuh 200 nih. New asset kita cuma butuh 150.000. Berarti perubahan harga bahan bakarnya adalah negatif 50.000. Dalam artian kita itu kayak opportunity cost-nya itu untung 50.000 gitu. Karena dulu itu kita butuh 200.000, sekarang kita cuma butuh 150.000. Ada opportunity cost sebesar 50.000 di situ. Oke, teman-teman. Nah, terus selain itu ternyata truk yang digunakan saat ini terus truk baru ini juga akan di cover garansi, sehingga biaya pemeliharaan akan membutuhkan 12.000 per tahun. Jadi old ini 12.000, terus truk lama membutuhkan 35.000. Nah, berarti atas perubahan garansi truk baru dikurangi truk lama adalah kita untung 23.000. Jadi kita opportunity cost-nya untung 23.000 gitu. Nah, kita yang pertama sekarang disuruh berapa differential operating cash flow saving per tahun dari tahun pertama hingga tahun kelima dari truk yang akan diadakan. Nah, kita hitung operating cash flow-nya. Jadi di sini kita langsung masuk ke perhitungan. Nah, di sini nggak ngebahas revenue-nya berapa, nggak ngebahas operating expense-nya berapa, tapi dia ngebahas perubahan harga bahan bakar 60.000. Kenapa kok di sini positif? Ingat, karena bahan bakar truk lama itu 200.000. Tapi sekarang itu kita cuma butuh 150.000 keluarannya. Nah, otomatis kan pengeluaran kita hemat 50.000. Karena hemat 50.000 inilah berarti opportunity cost kan masuk incremental. Ingat, opportunity cost dia pasti masuk incremental. Otomatis penghematan 50.000 ini menjadi positif di kita. Kayak tambahan cash flow gitu loh, kayak inflow. Diasumsikan kayak gitu. Seolah-olah kita itu untung 50.000. Nah, makanya di sini dia positif 50.000. Sama halnya kayak perubahan garansi juga. Dia untung 23.000. Oke. Terus depresiasinya yang tadi udah dihitung di awal, kan aslinya truk baru dikurangi truk lama. Karena truk lama nggak punya depresiasi, ya udah berarti depresiasinya full kita pakai yang 72.000 ini, teman-teman. Kita masukin negatif 72.000. Nah, dapatlah net operating income, yaitu sama 50.000 ditambah 23.000 dikurangi 72, dapatlah net operating income sebesar 1.000. Nah, sebelum itu
sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan ngebahas dulu initial outlay-nya dulu ya teman-teman. Jadi berapa sih initial cash outlay yang digunakan? Jadi kan cash outlay kita di tahun ke-0 kan kita butuh pembelian mesin baru, pembelian truk baru sebesar 400.000 ini tadi. Iya nggak? Iya nggak? Iya kan? Oke. Nah, di sisi lain kita juga ngejual truk lama, dapat 20.000, tapi kena pajak 30%. Nah, berarti di tahun ke-0 kita ngeluarin buat beli yang baru 400.000. Di sini 400.000. Tapi kita juga dapat cash loh. Kita dapat cash 20.000. Tapi dia kena pajak 30%. Otomatis 20.000 ini tadi dikali 70% karena kena rate 30%. Nah, dapatlah 14.000. Otomatis free cash flow-nya kita bayar 400.000 tapi kita dapat 14.000. Maka free cash flow-nya kita ngeluarin cash 386.000 di tahun ke-0. Sekarang kita hitung free cash flow tahun 1 sampai tahun ke-5. Oke teman-teman. Jadi kan kita tadi udah ngitung nih net operating income 1.000. Ingat tax rate-nya 30%. NOI ini dalam free cash flow. NOI dikurangi tax jadi NOPAT. Oke. Berarti NOI dikurangi tax rate 30% jadi NOPAT. NOPAT-nya 700. Nah, setelah NOPAT kita tambah sama depresiasi yang ini, kita masukin ke sini biar jadi 0. Oke, teman-teman. Rumusnya ini ya. NOPAT ditambah depresiasi expense biar 0. Jadi ditambah 72.000, otomatis operating cash flow kita 72.700. Ini di tahun ke-1 sampai tahun ke-4 sama semua. Untuk tahun ke-5 beda lagi. Di tahun ke-5 ada tambahan 40.000. Kenapa kok gitu? Ingat di truk baru tadi masih memiliki salvage value, nilai sisa 40.000 di akhir periode. Berarti 40.000 salvage value ini akan menambah NOWC kita menambah ini kita ya ini harusnya tempatnya di bagian capek bisa sih. Nah, intinya kita dapat 40.000 gitu. Ini aku taruh sini aja ya, teman-teman. 40.000. Nah, jadi capex capital expenditure di akhir kita itu ada tambahan nilai sisa 40.000 gitu. Otomatis free cash flow kita di tahun terakhir yaitu 72.700 ditambah 40.000 ketemunya 112.700. Nah, kita sekarang ngitung nih berapa NPV. Oh ya, yang diminta yang di C kan gambarkan timeline untuk replacement proyek cash flow dari tahun 0 hingga tahun ke-5. Jadi timelinenya itu ini yang aku kasih gambar di sini. Ini adalah timeline. Nah, timelinenya itu di tahun ke-0, identifikasi dulu ya. Ini tahun ke-0, ini tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4, tahun ke-5. Nah, jadi tahun ke-0 itu berapa? Tahun ke-0 itu kita ada cash outlay 386.000. Tahun ke-1 kita ada cash inflow 72.700. Tahun kedua kita cash inflow 72.700. Tahun ketiga sama, tahun ke-4 juga. Tahun ke-5 cash inflow kita nambah 112.700. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita hitung nih NPV-nya buat soal yang D, di mana jika food truck ini membutuhkan 15% diskon rate, apakah truk baru tersebut dapat diadakan? Apakah diadakan apa enggak gitu? Kita hitung. Diskon rate-nya kan 15%. Ingat rumusnya adalah cash outlay ditambah dengan rumusnya NPV yang tadi aku udah bahas di chapter sebelumnya ya. Jadi terus buka kurung rate-nya tadi diketahui 15% ya. Oke, benar 15%. Nah, value-nya berarti value 1, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun ke-5. Boom. Dapatlah angka 122.411 negatif. Atau kalau mau cari lebih normalnya atau lebih yang dosen biasanya itu, dosen itu ngitung NPV di cash inflow dari tahun 1 sampai tahun ke-5, nggak pakai cash outlay. Berarti rate-nya 15%. Tahun pertama 72.700, tahun kedua 72.700, tahun ketiga, tahun keempat, tahun ke-5. Boom, dapat segini. Buat nyari NPV, berarti cash outlay 386 ini ditambah sama present value karena dia positif. Nah, dapatlah angka NPV-nya adalah 122.411, jadi sama gitu.
baik pakai cara yang langsung ini atau pakai yang ini, hasilnya sama. Nah, kenapa aku ngitung PV di sini? Ini buat perhitungan profitability index gitu teman-teman. Nah, NPV-nya negatif, IRR-nya gimana? Jadi IRR pakai rumus IRR buka kurung. Nah, ini aku langsung masukin semua ya, dari cash outlay sampai tahun terakhir. Boom, dapat angka 1,4%. Nah, setelah itu PI, rumus PI ingat ya, yaitu PV dibagi negatif cash outlay. Dapatlah angka 0,683. Jadi penggantian ini kita tolak. Jadi atas replacement project ini kita tolak karena 1. NPV-nya negatif. 2. IRR-nya kurang dari diskon rate. Diskon rate-nya kan 15%. Ini cuma 1,4. Ya berarti kita tolak. PI-nya kurang dari 1, cuma 0,683. Jadi proyek ini kita tolak, teman-teman. Kita masuk ke 1216. Di 1216 ini beberapa, kenapa aku bahas, karena beberapa kelas dapat tugas ini gitu teman-teman. Jadi aku pengen ngebahas ini dan aku udah coba ngerjain. Jadi maklumin apabila ada jawaban yang beda atau miss dengan kalian ya. Nah, di sini Baskets are considering launching a new model kit version, a previously best-selling remote control car. Oke, market research ini kan berarti terkait research and development, sunk cost. Sunk cost-nya berapa? 60.000. Sunk cost-nya 60.000, terus indicate that the product sold be commercially viable for 4 tahun. Berarti masa manfaatnya ini 4 tahun. Sunk cost, ingat, sunk cost nggak masuk dalam incremental cost, jadi ini jebakan. Kita nggak usah masukin ini ke cash flow kita. Terus di sini diketahui juga di mana penjualan di tahun pertama adalah 125.000 unit. Ingat, ini adalah unitnya teman-teman. 125.000 unit di tahun pertama. Tahun pertama ini 125.000 unit dengan harga $5 per unit. Price-nya $5. Nah, ternyata unitnya itu akan mengalami kenaikan sebesar 2% per tahun. Ingat ya, unitnya mengalami kenaikan 2% per tahun. Karena naik 2%, berarti di tahun kedua dia naik 2%, otomatis 125.000 ini kita kali 102%. Nah, dapat segini. Tahun ketiga juga nambah 2%. Kita kaliin 102%. Tahun keempat juga kita kaliin 102%. Nah, udah dapat kan? Unitnya kita udah dapat nih dari tahun 1 sampai tahun keempat. Terus price-nya gimana? Ternyata price-nya mengalami kenaikan 3% per tahun. Oke. Nah, berarti kan price-nya 3% per tahun nih. Di mana harga di tahun pertama itu $5. Berarti di tahun kedua $5 ini naik 3% atau kali 103%. Dapatlah 5,2, ini juga kali 3%, ini juga nambah 3%. Sekarang kita bisa ngitung revenue-nya, yaitu unit kali price. Unit kali price, dapatlah angka 625.000. Di tahun kedua nambah jadi 656.625, tahun ketiga 689.850, dan tahun keempat 724.757. Kita udah selesai nih. Sekarang kita masuk ke penjelasan selanjutnya. Ternyata di sini diketahui bahwa product will require some immediate alteration to the production line costing. Nah, line costing ini anggap aja, kalau aku pribadi ya, line costing ini kayak capital expenditure-nya, teman-teman. Jadi ada kayak perubahan garis biaya production gitu, sebesar 400.000. Dan berarti ini capex ya, aku tulis aja capex 400.000. Selama 4 tahun berarti aku asumsikan baik kalian tulis depresiasi maupun nggak depresiasi sama aja. Karena pada akhirnya nanti dia jadi 0 gitu. Kan di operasi expand dia negatif, itu 100.000, dan di bawah nanti dia ditambahkan 100.000 di perhitungan cash flow-nya. Jadi kan pasti 0 nih. Jadi mau kalian tulis ini atau enggak pun, menurutku dia sama aja, nggak mempengaruhi cash flow. Gitu ya teman-teman. Nah, setelah itu capex-nya 400.000 udah dapat. Terus additional annual maintenance from year 1, ternyata di tahun 1 ada tambahan maintenance expense loh teman-teman, sebesar 15%. Ternyata ini per annum. Per annum itu berarti per tahun gitu ya. 15.000 per tahun. Ini maintenance expense. Terus di tahun ketiga, ternyata di tahun ketiga itu ada
technical inspection, ada inspection expense sebesar 50.000. Ini khusus tahun ketiga doang. Oke, teman-teman. Nah, terus the production itu ternyata butuh variable cost. Ini COGS-nya. Variable cost-nya adalah 475 di tahun 1 dan akan naik 3% per tahun. Ya udah, berarti di tahun kedua dia nambah 3%. Otomatis 475 ini kali 103%. Dapatlah segini. Ini juga nambah 3%, nambah 3%. Oke, selesai. Terus cost of fund 6%. Ini anggap aja kayak discount rate ya, teman-teman. Menurutku gitu sih. Jadi discount rate-nya itu 6%. Oke, jadi kita bisa nih hitung free cash flow-nya. Gimana caranya? Revenue-nya kan udah dapat ya tadi. 625.000, 656, 689 dan 724 kita masukin ke revenue. Oke, jadi ini masuk ke revenue. Terus kita kurangi sama COGS-nya. Dapat dari mana? Dapat dari variable cost. Yang ini, teman-teman. Nah, tahun ke-1 475, tahun kedua 489 250, tahun ketiga 503, tahun keempat 519. Didapatlah gross profit. Revenue kurangi COGS jadi gross profit. Ingat ya, revenue kurangi COGS jadi gross profit. Jadi gross profitnya sebesar 625 kurangi 475 dapat 150. Tahun kedua 167, tahun ketiga 185, dan tahun keempat 205. Kita kurangi sama operating expense-nya. Apa aja nih operating expense? Di sini diketahui maintenance expense per tahun 15.000. Yaudah, berarti kita tulis 15.000 per tahun. Ini jadi maintenance expense. Ada lagi nggak di data? Ada. Di tahun ketiga ada tambahan inspection expense sebesar 50.000. Terus ada depresiasi expense yang aku tadi tulis. Ini kalian tulis maupun nggak tulis sama aja, boleh. Jadi ini aku masukin aja ya, teman-teman. Aku masukin, dapat dari mana 100.000? Dapat dari capex-nya kan 400.000, capital expenditure. Masa manfaatnya 4 tahun. Oke. Sorry. Jadi 400.000 dibagi 4 tahun. Dapatlah 100.000. Makanya di sini aku tulis depresiasi expense negatif 100.000. Dapatlah net operating income sebesar 150.000 kurangi 15 kurangi 100 dapat 35.000. Tax rate-nya gak ada ya, teman-teman. Berarti tax rate gak diketahui, maka langsunglah jadi net operating profit after tax. Karena tax rate gak diketahui, jadilah 35 sama kayak net operating income, gak ada bedanya. Nah, ini tadi yang aku bilang, kalian masukin depresiasi atau enggak sama aja, karena pada akhirnya dia nanti akan dienolin di sini. Jadi nggak akan mempengaruhi cash flow, mau kalian masukin atau enggak, depresiasinya itu sama aja. Maka ketemulah free cash flow di tahun ke-1 135.000, tahun kedua ini tambah ya, ini juga tambah, ketemu 152, ini ditambah dapat 120, tahun terakhir dapat 190. Jadi di tahun ke-0 melalui capital expenditure itu tadi 400.000. Gini, teman-teman. Nah, setelah itu kita ngitung proyek payback-nya. Ini maksudnya apa 2,96? Ini aku pakai cheat sheet yang di UTS kan ada ya, perhitungan cheat sheet yang buat ngitung payback period atau project payback. Maksudnya apa 2,96 ini? Jadi aku tadi masukin di cheat sheet, masukin cash outlay-nya 400.000, terus ada inflow di tahun pertama 135, tahun kedua 152, tahun ketiga 120, tahun keempat 190. Didapatlah project payback 2,96. Maknanya dalam 2,96 tahun atau dalam kurang lebih 3 tahunan, aliran cash keluar kita 400.000 ini akan balik modal loh dalam 3 tahun. Dan selebihnya merupakan keuntungan perusahaan. Gitu, teman-teman. Jadi kita dapatlah project payback 2,96. Nah, terus kita yang C suruh ngitung perhitungan net NPV-nya, teman-teman. Bisa nih kita hitung NPV-nya. Bisa dong. Dimana cost of fund atau anggap aja kayak di aku ini, aku anggap discount rate 6%. Ya udah, berarti dengan 6% ini bisa loh kita ngitung NPV-nya. Gimana caranya? Jadi project NPV ini pakai cara cepet ya aku. Jadi cash outlay ditambah sama dengan NPV, rumus NPV. Rate-nya berapa tadi? Rate-nya adalah 6%. 6%. Terus tahun pertama 135, tahun kedua 152, tahun ketiga 120, tahun keempat 190. Dan
boom, dapat angka 115. Atau kalau mau yang cara satunya juga bisa. Dimana ngitung PV-nya dulu. Rumusnya adalah NPV, rate-nya 6%. Ini langsung ke cash inflow ya teman-teman. Di tahun pertama sampai tahun terakhir. Tahun 1, 2, 3. Tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Boom, dapat segini. Buat cari NPV, berarti cash outlay ditambah sama present value karena present value-nya positif. Boom, dapat sama hasilnya dengan project NPV yang aku hitung sebelumnya. 115 562. Nah, kita bisa nih ngitung IRR-nya kalau gitu. IRR, rumusnya IRR, buka kurung. Dari cash outlay sampai tahun terakhir kita masukin. Boom, dapatlah 17%. Nah, terus PI-nya, rumusnya PI adalah PV dibagi negatif cash outlay. Didapatlah angka 1,3. Maka proyek ini kita terima. Kenapa? Karena NPV-nya positif, didukung oleh NPV positif, IRR lebih dari discount rate, 17% lebih dari 6%. Kan discount rate kita 6% ya, IRR-nya 17, kita terima dong. PI-nya lebih dari 1, maka proyek ini kita terima. Jadi gitu teman-teman, terima kasih atas effort kalian udah melihat sampai sini nih. Ini bahasanku soal LMS dan soal treatment chapter 12 strip 16. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Aku Eko Nugroho pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.